Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Bapak dan Ibu berada dalam kondisi sehat walafiat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kurikulum bahasa Indonesia yang terbaru tahun 2020. Yang pertama, mengapa anak kita mempelajari bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu yang menjadi jembatan ilmu antara guru kepada anak-anak. Kemudian merupakan alat interaksi juga, alat komunikasi antara teman dengan teman, antara guru dengan anak-anak. Kemudian dalam Al-Quran dan hadis pun dijelaskan terkait dengan pentingnya mempelajari bahasa. Yang pertama, semisal di surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang paling baik perkataannya? Maka perlu adanya susunan kata-kata yang tersusun secara terstruktur dan konten yang baik sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 23 juga dijelaskan, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah anak-anak mengatakan kepada orang tuanya, apalagi sampai membentak, dan ucapkanlah perkataan yang memuliakan kedua orang tua. Lantas bagaimana kalimat yang memuliakan itu? Insya Allah akan dipelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik atau diam. Nah, insya Allah 3 ayat ini, 2 ayat dengan 1 hadis akan dijadikan sebagai landasan dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk selanjutnya dipelajari dalam kelas anak-anak masing-masing. Arah pembelajaran bahasa ada 3. Yang pertama, meningkatkan level berpikir sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, akan melatih fokus anak dan konsentrasi mereka sehingga melejit. Yang ketiga adalah melejitkan kecerdasan mereka. Kita berharap dari pelajaran bahasa Indonesia ini kelak akan ada anak-anak yang berdakwah dengan sebaik-baiknya, menjadi orator-orator ulung, yang kemudian mereka membawa misi sebagai umat terbaik. Kemudian diturunkanlah arah pembelajaran tadi dalam target-target pembelajaran bahasa Indonesia. Ada 2 hal yang ingin ditarget dari pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Tentu dengan bahasa yang berpengaruh, bahasa amar ma'ruf nahi mungkar yang ahsan. Yang kedua adalah bahasa yang berpengaruh itu adalah bahasa yang susunan kalimatnya lengkap, sempurna, kemudian menggunakan pilihan-pilihan kata yang membuat kalimat tersebut mudah dipahami, serta gaya bahasanya merupakan gaya bahasa yang menggugah pikiran serta menyentuh jiwa anak-anak kita. Nah, dari sana dibentuklah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Insya Allah di sini kompetensi intinya akan disampaikan. Ada 2 hal terkait dengan bagaimana pola pikir anak-anak kita bisa dibentuk dengan pelajaran bahasa Indonesia dan juga pola sikapnya. Nah, untuk pola pikir Islam dalam pelajaran bahasa Indonesia ini yang paling ditekankan adalah pelajaran ini berusaha untuk meningkatkan level berpikir mereka, mulai dari level pola pikir menjadi berpola pikir benar dan berpola pikir yang solutif. Kemudian di pelajaran bahasa Indonesia juga nanti anak-anak akan dilatih untuk mengkonstruksi kalimat lengkap yang mudah dipahami, kemudian kalimat-kalimat yang baik yang memuliakan orang tua dan memuliakan guru-guru. Untuk kompetensi inti di bagian pola pikir Islam demikian. Lantas bagaimana dengan pola sikapnya? Nah, di pelajaran bahasa Indonesia ini anak-anak akan dilatih untuk mengkonstruksi, membuat kalimat yang lengkap
dan akan terbiasa untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula anak-anak akan diarahkan untuk mengkonstruksi kalimat yang mudah dipahami, kemudian kalimat yang baik, kalimat yang memuliakan orang tua dan memuliakan guru-guru, dan terlatih untuk menggunakannya dalam kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kerjasama Bapak Ibu sekalian bisa lebih melejitkan anak-anak kita sesuai dengan target pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.